Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pertemuan kedua mata pelajaran pengolahan limbah industri percetakan. Pengolahan limbah industri percetakan itu kayak minggu kemarin, pertanyaan saya, apa perbedaan antara sampah dan limbah? Kalau limbah itu artinya kita bisa menggunakan kembali, istilahnya di-reuse. Kemudian kita olah lagi menjadi bisa turunan yang berbeda atau bisa turunan yang sama. Kemudian kalau sampah artinya hasil produk olahan percetakan itu yang artinya yang tidak bisa digunakan kembali. Cara penanganan limbah juga berbeda-beda, cara penanganan sampah juga berbeda-beda. Untuk cara pengolahan limbah itu biasanya ada, kalian pernah dengar 3R, konsep 3R, reduce, sama recycle. Itu reuse itu artinya menggunakan kembali, recycle pemanfaatan kembali, kemudian reduce itu mengurangi penggunaan limbah yang sudah hasil olahan percetakan. Kemudian arti sampah artinya hasil olahan limbah yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, artinya hasil pengolahan limbah yang sudah tidak bisa dipakai lagi itu cara pembuangan sampah juga cara pembuangannya juga tidak sembarangan. Misal ada kayak sampah pembuangan hasil percetakan itu kayak misalnya kaleng atau plastik, itu cara membuangnya, karena itu konsepnya sampah, cara membuangnya itu harus dikubur atau dicairkan. Ini saya langsung masuk ke materi produk ramah lingkungan. Ramah lingkungan pada dasarnya adalah proses industri yang melakukan strategi mencegah, mengurangi, dan menghilangkan bentuknya limbah sebagai bahan pencemar lingkungan. Konsep kita belajar pengolahan limbah industri percetakan itu ya sebagai bentuk kita, bentuk kita, kampanye kita untuk mengurangi bahan untuk pencemaran lingkungan. Tujuan industri ramah lingkungan pertama, menciptakan produk yang sehat, aman, dan berkualitas. Karena kita jurusan desain grafika, jadi fokusnya semua olahan limbah dan sampah hasil produk percetakan, baik digital maupun non-digital. Kemudian yang kedua, meminimalkan potensi kontaminasi bahan-bahan yang beracun atau berbahaya pada produk. Meminimalkan misalnya semua barang olahan sisa sampah atau limbah bahan percetakan ini sifatnya B3 atau berbau, beracun, dan berbahaya. Rata-rata semuanya berlabel B3. Kemudian melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, itu pasti. Kemudian yang selanjutnya keempat, meminimalkan perbentukan limbah baik dalam jumlah dan konsisten. Istilahnya kita nggak asal buang sampah nih, kita nggak asal membuang limbah nih, kita nggak asal mengolah limbah nih. Kalau saya kasih contoh percetakan sablon deh, percetakan saring, percetakan sabun atau percetakan sabun, itu semua produk yang dipakai itu labelnya B3, beracun, berbahaya. Nah, kemudian itu yang paling penting, kita cara pengolahan limbahnya. Contoh limbah cairnya, kita harus punya bak penampungan air besar untuk membasuh atau membersihkan hasil produk-produk zat kimianya. Kemudian hasil zat-zat kimia, produk-produk zat kimia itu ditampung, kemudian misalnya limbah cairnya itu dinetralisir atau disterilisasi untuk bisa digunakan kembali. Itu salah satu pengolahan limbah cair pada industri percetakan berbasis cetak sablon. Nah, yang saya bahas tadi ada 3 konsep ramah lingkungan, pengolahan limbah industri ramah lingkungan. Ada 3R, reuse, reduce, sama recycle. Yang pertama reuse. Ini asal katanya dari use atau pemakaian kembali. Use artinya pemakaian kembali bahan-bahan atau limbah proses yang berbeda. Artinya misalnya, nah ini contohnya, ini botol.
Contohnya ini botol. Botol ini digunakan kembali untuk turunan yang berbeda. Botol kan konsep awalnya tempat botol minum, kemudian kita olah kembali menjadi tempat pensil, tempat permen, atau tempat ini. Kemudian reduce asal katanya dari produce, adalah pengurangan jumlah limbah atau kehilangan bahan dari optimalisasi proses atau operasional yang menghasilkan limbah yang mengalami pemborosan. Reduce itu aslinya contoh percetakan digital menggunakan kertas, bahan bakunya kertas. Misalnya kalian bertugas nih atau mau cetak atau sebuah desain. Jadi sebelum mencetak, daripada coba-coba, kalian pastikan dulu desain kalian oke, kemudian cetaknya hanya satu lembar. Misalnya dari tidak ada pemborosan kertas yang harusnya cuma satu lembar, karena editing lagi, cetak lagi, itu sama aja menghilangkan prinsip kerja reduce atau mengurangi. Jadi sebelum desain, misalnya sebelum desain jadi, pastikan kita cara meredusnya, kita misalnya kita perlu satu lembar kertas aja untuk mencetak, jangan sampai mencetak 2, 3 atau 5 kertas yang berbeda. Maksudnya kayak gitu, itu reduce atau mengurangi pemakaian. Contoh reduce, mengurangi pemakaian. Ini recycle itu penggunaan kembali, maksudnya contohnya botol botol itu didaur ulang, misalnya botol didaur ulang bisa dijadikan hiasan, bisa kita pecah, kita hancurkan, kita jadikan lagi hiasan dinding misalnya. Kalau botol plastik kan bisa digunakan menjadi turunan yang sama, maksudnya botol plastik dikumpulkan, diolah lagi, ada mesinnya, dilelehkan, dipanaskan, kemudian dibikin plastik lagi, jadikan keluarnya plastik lagi. Contoh yang selanjutnya ini tempat tatakan telur itu kan hasil dari limbah kertas. Jadi hasil olahan limbah percetakan yang paling besar biasanya dari kertas, sama plastik, sama zat cair juga, zat kimia, hasil sablon atau tinta itu. Jadi contohnya kayak gini, kayak bekas telur ini hasil dari lembahan kertas-kertas yang tidak terpakai atau bekas cetak-cetakan yang salah, kita kumpulkan lagi, kita bikin kertas daur ulang, biasanya jadi seperti ini. Biasanya nanti kita kalau sudah tetap muka, nanti ada pertemuan kita mengolah limbah kertas menjadi bahan yang lebih berguna lagi, misalnya tempat tas bunga atau kotak apa begitu. Sampai sini dulu. Seperti biasa, saya minta untuk daftar kehadirannya, saya minta kalian kasih pertanyaan satu di bawah di video YouTube-nya ini, nanti saya jawab. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tatap muka.